Sahabatras, di sini ketemu lagi dengan Bunda Christina. Hari ini anak-anak lagi belajar semua. Terus kasihan banget kalau nggak ada cemilannya ya. Hari ini Bunda pingin membuat martabak tahu telur untuk cemilan anak-anak yang lagi belajar. Oke, Bunda terangkan bahan-bahannya ya. Di sini ada 4 butir telur ya. Ada 4 butir telur. Lalu ada kucai, ada 3 batang daun bawang atau bawang pere, lalu ada merica, ada penyedap nanti Bunda gunakan sedikit, lalu ada bawang merah, bawang putih, tidak lupa kulit lumpia, dan satu lagi adalah ini tahu yang Bunda panaskan ini ya. Jadi membuat martabak tahu telur itu tahunya itu dipanaskan seperti ini, jadi dia akan mateng ya. Ini udah Bunda panaskan, Bunda matikan, Bunda masukkan di sini ya. Ini ada 5, kita becek ya, kita becek begini, kita becek begini, enak sekali ini. Mungkin mama-mama yang di rumah semua kan pasti ada yang mempunyai anak yang masih sekolah gitu kan. Kasihan banget dia kalau tidak ada cemilannya. Jadi kita buat aja deh apa-apa aja. Ada orang menggunakan tahu Cina, Bunda ketepatan ada tahu kuning Bunda masukkan, tidak apa-apa. Yang penting bergizi ya. Seperti ini. Lalu kita iris ini ya, kucai. Kita iris halus-halus aja kucainya ya. Kita iris begini kucainya. Jadi kalau anak Bunda ketepatan sekalian mau cerita, anak Bunda ini tiga-tiganya luar biasa baik-baiknya, rajin. Dan satu lagi, di masa Covid ini mereka tidak pernah keluar. Sudah 1,5 tahun ini kan mereka tidak pernah keluar, di rumah aja. Paling saya siasatin setiap Sabtu Minggu saya bawa keluar, yaitu untuk berjemur ya, untuk berjemur sekalian supaya anak-anak refreshing begitu. Jadi itu yang Bunda lakukan untuk kehilangan momen-momen bermain dengan temannya itu ya, Bunda siasati. Jadi kita lebih fokuskan membawa anak-anak supaya anak-anak juga dekat dengan kita. Jadi seperti kayak mereka ini kalau pas belajar begitu bangun tidur atau sebelum tidur itu pasti kalau seperti kayak Christopher itu selalu mencuci piring, itu rajin sekali membagi-bagi kerjaan. Dia sudah tidak pernah lupa itu. Jadi Bunda sudah tidak pernah lagi cuci piring. Kalau si Ricky itu biasanya menyapu, mengepel seperti itu. Dan adiknya yang cewek itu biasanya merapikan kamar, itu udah tugasnya. Jadi udah agak berkurang kerjaan Bunda, apalagi mereka tahu Bunda sering sakit ya. Jadi mereka benar-benar luar biasa. Jadi kita juga sebagai orang tua harus mengerti keadaan anak. Jadi ya kita membalasnya dengan membuat cemilan-cemilannya supaya dia tidak bosan di rumah begitu ya. Jadi ini martabak tahu telur ini sangat enak, di samping bergizi rasanya pun lezat, gampang lagi buatnya seperti ini ya. Nih kita masukin begini aja, gampang kan. Nah setelah itu kita cincang bawang putihnya ya, kita cincang bawang putihnya. Tapi kalau mempunyai parutan keju juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini biasanya dia lebih berasa bawang putihnya. Jadi bawang putih ini juga bergizi loh teman-teman. Jadi bawang putih ini salah satu untuk mengencerkan darah ya. Bisa untuk mengencerkan darah. Jadi jangan takut menggunakan bawang putih yang banyak. Ini salah satu obat ya, begini. Oke, bawang putihnya kita masukkan ke sini, lalu kita sedikit bawang merah. Kita cincang juga bawang merahnya seperti ini.
Bawang merah juga bagus ini untuk orang yang tenggorokannya sakit dan lain sebagainya. Kita gunakan bawang merah seperti ini ya. Jadi kita bersyukur banyak sekali rempah-rempah untuk kesehatan di negara kita dengan harga yang masih terjangkau begitu. Seperti ini. Bunda tidak punya pisau yang agak gede, jadi agak susah Bunda mau cincang begini. Jadi harap maklum ya teman-teman. Yang penting halus, yang penting udah ini. Oke, kita masukin seperti ini. Lalu kita pecahkan telurnya ya nak. Ini kita pecahkan telurnya. Telurnya Bunda menggunakan telur omega 3 ya. Beda kalau telur biasa dengan omega 3. Dia lebih kuning dia, seperti ini. Kuningnya lain. Ya, tapi memang agak sedikit mahal, tapi nggak apa-apa lah untuk kesehatan. Kita buat ampat seperti ini, lalu kita aduk ya teman-teman. Enak sekali nanti. Daun pucai itu dan daun bawang itu juga sehat, jadi banyak mengandung vitamin dia di situ. Lalu kita masukkan garam. Kita akan masukkan garam seperti ini. Lalu kita masukkan teriyaki dikit ya, sedikit aja bumbu teriyaki. Lalu saus tiram sedikit, minyak wijen sedikit, bubuk pala sedikit aja ya. Tidak lupa Bunda kasih penyedap sedikit ya, serta merica bubuk. Nah, seperti ini aja kita buat. Kita aduk dia. Agak kasar-kasar begini pun nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nanti kita cek ya. Ini biasanya ada berasa ini. Oke, kita masukkan gula pasirnya sedikit ya. Tetap Bunda selalu memasukkan gula pasir untuk merasa manisnya juga ada. Kita dapatkan manisnya. Oke, kita mulai buat ya. Ini Bunda udah ini ya, udah masukkan minyak. Kita buat seperti ini ya. Tergantung ininya mau menul-menul atau mau biasa aja, silahkan. Kita buat seperti ini aja. Nih. Kita masukkan seperti ini, kita letakkan ini, lalu kita buat seperti ini ya. Kita lipat begini sesuai selera aja, apalagi untuk yang di rumah aja nggak apa-apa lah, yang penting rasanya maknyos, itu yang penting. Nih ya, begini seterusnya ya sampai selesai. Nanti baru kita tinggal goreng dia ya. Oke, kita masukkan ini ya. Nih. Kita buat apinya kecil dulu itu ya. Bisa kita balik seperti ini. Jadi pada masa COVID ini kita cari segi positifnya ya teman-teman semuanya. Segi positifnya itu kita bisa lebih dekat kepada anak,
terus kita bisa mendidik anak secara mandiri ya. Jadi kita bisa lihat anak kita itu perkembangannya. Jadi jangan kita mengeluh. Begitu juga dalam hal mengajar anak dalam sekolah gitu loh. Kita hanya bisa mantau. Kalau kita bisa ngajari syukur gitu. Tapi kalau tidak bisa, ya kita pantau, kita kasih motivasi kepada anak itu. Nah, itu biasanya lebih banyak manfaatnya. Jadi kurangi mengeluh seperti itu. Nah, seperti kayak anak-anak bunda ini, yaitu sekarang kalau cari buku juga kita tidak usah lagi ke Gramedia, kita tinggal pesan melalui online. Buku itu datang tepat waktu gitu. Jadi mereka belajar secara mandiri ya. Kita hanya memberi motivasi, kita doakan, hanya seperti itu aja. Jadi ada teman-teman yang lain itu saya lihat anaknya masih jalan sana jalan sini. Kalau bunda usahakan jangan deh. Kalau masa covid begini kita takut sekali. Sebaiknya kita buat anak-anak itu tidak bosan di rumah. Dan satu lagi kehebatan anak bunda, jadi kalau dia meminta sesuatu barang pun mereka tidak pernah mau memaksa. Di situ dia selalu berkata, bunda punya uang enggak? Kalau kita bilang kenapa begitu kan, aku pingin deh beli buku, aku pingin deh beli begini begitu. Jadi kalau kita bilang doa ya nak, mereka doa pasti akan terkabul seperti itu. Bukan berarti bunda membanggakan anak-anak bunda, tidak. Karena ya nanti kalau apalagi nanti dia sudah kuliah, nanti mungkin dia kuliah di luar kota kan kita tidak bisa pantau, kita tidak bisa melihat perkembangan anak-anak kita kan, kebersamaan anak-anak kita. Makanya kalau seperti kayak Sabtu Minggu itu bunda selalu bujuk itu anak-anak, ayo kita jalan. Walaupun sudah SMA itu mereka happy aja, mereka happy aja begitu. Karena ada yang tidak dekat dengan anaknya itu malah nanti dewasanya itu kasihan. Kita juga kasihan, si anak itu juga kasihan, momen-momen kebersamaan itu tidak dapat sehingga anak itu tidak bisa dekat dengan kita. Sayang kan? Nah, kita manfaatkanlah kebersamaan tersebut. Bukan berarti kita jalan-jalan harus ke tempat yang mall atau apa, tidak. Hanya sekedar berjemur saja. Anak-anak sudah happy, saya juga sudah happy, itu aja. Gak usah kita cari-cari tempat yang harus begini, yang mahal, makan sana, makan sini, tidak usah. Kita masak aja. Begini, oke ya, ini seperti ini ya, udah kuningnya udah cantik sekali nih. Lihat nih ya. Udah cantik sekali kan, kita sudah bisa angkat begini nih, kita angkat deh ini. Enak sekali nanti ini dimakan panas-panas sama nasi juga enak loh ini, sama nasi, bener, sama nasi enak sekali. Ini gampang kan, menul bunda juga nggak tahan pingin makannya. Ya, nih sekarang kita masukkan tahap kedua begini. Nanti makan bersama-sama sambil cerita. Waduh, enak sekali, dia bisa kita dengar keluh-keluh kesahnya, apa permasalahan dia. Jadi anak-anak itu secara otomatis sudah biasa, tidak lagi kaku dia nanti kepada orang tuanya. Baik itu nanti dia bercerita tentang teman dekatnya atau dia suka kepada seorang, jangan langsung diituin, dukung saja dan kita berikan motivasi kepada si anak. Mereka pasti ngerti. Gitu. Kita cari nanti segi positifnya, kita cari segi negatifnya gitu. Jangan nanti anak-anak itu takut untuk curhat. Jangan, ya. Apalagi anak-anak yang sudah remaja seperti anak bunda ini, tiga-tiganya sudah remaja, agak-agak ngeri-ngeri sedap itu. Ini ya,
Tuh, ini kesukaan siapa nih? Ricky. Kalau Ricky ini kalau nggak direm-rem, ampun deh. Ya, begini seterusnya ya teman-teman. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Masakan Bunda hari ini adalah ini martabak tahu telur ya, martabak tahu telur super lezat. Oke ya, Bunda coba satu ya. Bunda makan cabenya. Enak kali. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Bye. Salam sehat selalu.